Perkenalkan, nama saya Arianti Magirowa, Prodi Pendidikan Biologi kelas A angkatan 2017, NPM 217100220070. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, saya minta kepada ketua kelas untuk mencatat yang tidak hadir ya. Anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi enzim ya. Kita lanjut dari minggu yang kemarin. Baik, di sini kita akan belajar tentang pengertian dari enzim. Ada yang tahu tentang pengertian dari enzim? Baik, Ibu akan menjelaskan. Enzim itu merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh organisme tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Nah, artinya enzim itu dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia, tetapi senyawa tersebut tidak ikut bereaksi. Lalu yang kedua, di dalam reaksi kimia tersebut, enzim itu tidak mengalami perubahan bentuk. Enzim juga tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Itu pengertian dari enzim. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjut pada struktur. Jadi anak-anak, kita hari ini lebih fokus tentang struktur enzim dan bagian-bagian dari enzim ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari enzim, di mana enzim itu disebut dengan holoenzim. Nah, struktur enzim dibedakan menjadi dua komponen, yaitu ada yang protein dan ada yang non-protein. Nah, yang protein itu disebut dengan apoenzim, terus yang non-protein disebut dengan kofaktor. Yang apoenzim, yang protein, Ibu jelaskan yang pertama dulu ya. Apoenzim itu merupakan bagian yang tidak aktif dan mudah terdenaturasi akibat pemanasan dan tersusun atas asam amino atau protein. Nah, bagian protein ini atau apoenzim, dia itu bersifat termolabil atau mudah berubah dan tidak tahan panas. Misalnya dia dipengaruhi oleh suhu dan keasaman. Sisi aktif pada apoenzim itu merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang dijadikan produk. Lalu yang kedua ada non-protein. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan tentang non-protein, apakah kalian sudah paham tentang protein atau apoenzim? Baik, Ibu akan lanjut tentang non-protein atau kofaktor ya. Kofaktor itu merupakan komponen enzim yang bersifat non-protein yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim. Itu pengertian dari kofaktor. Dia itu non-protein. Terus kofaktor dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aktivator, yang kedua ada gugus prostetik, dan yang ketiga ada koenzim. Dari masing-masing ketiga, ada yang ketahui tentang pengertiannya? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama ada aktivator. Nah, aktivator itu adalah ion-ion organik yang biasanya berikatan lemah dengan suatu enzim yang membuat fungsi enzim lebih efektif. Itu aktivator. Logam yang berperan di dalam aktivator ada Cu, Fn, Mn, Zn, Ca, kalsium, dan Co. Contohnya enzim, ada enzim tialin itu yang berada di dalam kelenjar ludah, di dalam saliva. Dia itu bekerja lebih baik dengan adanya ion klorida dan kalsium. Terus yang kedua ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu berikatan erat dengan molekul protein enzim yang ikatan kovalen untuk aktivitas katalitik enzim. Nah, dia memberikan kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Contohnya ada enzim dehidrogenase yang mengandung pigmen kuning yang disebut dengan flavin yang terikat pada protein. Lanjut yang ketiga ada koenzim. Koenzim itu merupakan kofaktor yang terdiri dari molekul organik non-protein kompleks yang terikat renggang dengan enzim yang terikat renggang. Nah, koenzim ini dia berfungsi untuk memindahkan gugus kimia atau elektron dari satu enzim
ke enzim yang lainnya. Contohnya ada NAD+ yang penting di dalam respirasi. Terus yang kedua ada NADP dan yang ketiga ada ATP. Mohon maaf, yang NAD+ itu tadi dia itu terpenting di dalam respirasi sel. Itu komponen pada kofaktor, ada aktivator, ada gugus prostetik dan ada koenzim. Bagaimana bisa dipahami? Ya, baik. Di sini Ibu akan menunjukkan gambarnya. Seperti yang kalian lihat di depan ini ada gambar apoenzim dan kofaktor. Nah, apoenzim dia sifatnya termolabil dan mudah tidak tahan panas, yang non protein. Sedangkan kalau kofaktor atau yang non protein dia sifatnya tidak termolabil dan kebalikan dari apoenzim. Apoenzim sisa aktifnya dia bekerja dengan substrat dan produk dan dijadikan menjadi produk. Nah, di dalam apoenzim dan kofaktor ada juga inhibitor kompetitif yang bekerja sama dan juga inhibitor non kompetitif. Nah, di dalam kofaktor enzim ini dia lebih berikatan dengan inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif, di mana inhibitor kompetitif itu yang strukturnya bersamaan substrat sehingga menyaingi substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Dia membentuk kompleks enzim inhibitor. Nah, jenis inhibitor dia bersifat reversibel, artinya dia mudah balik ke semula. Terus yang kedua, ada inhibitor non kompetitif, artinya inhibitor yang tidak bersaing, tidak ada saing begitu. Nah, inhibitor non kompetitif itu adalah zat yang menghambat jalannya reaksi terikat bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada bagian sisi aktif enzim lainnya. Nah, ini yang mengakibatkan perubahan bagian konfirmasi dari sisi aktif enzim sehingga substrat tidak bisa berikatan lagi dengan bagian aktif enzim. Nah, anak-anak, bagaimana sudah bisa dipahami tentang gambar dari struktur enzim? Kalau bagian-bagian enzimnya itu tadi ada koenzim atau kofaktor, dia yang terikat sangat kuat. Bahkan dengan ikatan kovalen dengan enzim atau yang disebut dengan gugus prostetik. Terus enzim yang aktif lengkap dengan komponennya atau enzim sederhana itu yang disebut dengan holoenzim. Jadi itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.